Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 183. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 183. Jangan lupa like dan komen ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, Yogi, salah seorang dari penghuni rumah kos Andi, mengalami kecelakaan cukup parah dan membutuhkan sebuah tindakan khusus. Yogi ternyata salah satu staf perusahaan milik salah satu kerabatnya Andi. Perusahaan tempat bekerja Yogi adalah milik adik Ibu Lina yang merupakan mamanya Andi. Dan malam itu karena Andi merasa bahwa Yogi merupakan salah satu staf perusahaan milik kerabatnya, maka malam ini Andi merasa mempunyai sebuah kewajiban untuk membantu Yogi secara maksimal, semaksimal yang Andi mampu. Malam itu Andi kemudian datang ke kasir dan mengatakan kepada kasir yang sedang bertugas, "Bu, tagihan pasien bernama Yogi tolong ditagihkan ke saya ya Bu," kata Andi sambil menyebutkan nomor ruangan Yogi dan memberikan kartu nama miliknya kepada kasir rumah sakit tersebut. "Bapak kerabatnya Pak Yogi atau bagaimana Pak?" tanya kasir itu kepada Andi. "Benar Bu, saya saudaranya Pak Yogi Bu." "Baik Pak, kalau begitu nanti segala sesuatu tentang perkembangan Pak Yogi akan kami informasikan kepada Bapak," kata kasir. Dan setelah urusan di kasir telah selesai, maka kini Andi kemudian kembali ke ruangan tempat Yogi berada. Kebetulan saat itu ada seorang dokter yang sedang bertugas. Andi kemudian mendekati dokter tersebut. Seorang dokter wanita berusia sekitar 25 tahun bernama Dr. Widya. Andi kemudian mendekati dokter muda tersebut. "Selamat malam Bu," tanya Andi kepada Dr. Widya. Dan ketika Dr. Widya mendengar ada suara seseorang yang menegurnya, maka seketika itu juga Dr. Widya kemudian menoleh ke arah sumber datangnya suara. Dr. Widya kemudian melihat sesosok pemuda yang berdiri di sampingnya. "Oh ya, selamat malam Mas. Ada apa ya Mas?" tanya Dr. Widya kepada Andi. "Dok, perkenalkan nama saya Andi. Saya adalah keluarga dari pasien ini," kata Andi sambil menunjuk ke arah Yogi. "Oh iya Mas. Ada apa ya Mas?" tanya Dr. Widya karena saat ini belum mengerti dengan apa yang diinginkan pemuda itu sehingga pemuda tersebut menegur dirinya. Dan beberapa saat kemudian Andi kembali meneruskan kalimatnya. "Begini Dok, tolong dilakukan tindakan yang semestinya dilakukan untuk Pak Yogi. Masalah biaya biar saya yang memikirkannya," kata Andi kemudian. Dan ketika Dr. Widya melihat ke arah kertas catatan medis, maka Dr. Widya segera menerangkan jika saat ini ada penggumpalan darah di otak pasien bernama Yogi sehingga jalan satu-satunya adalah dilakukan operasi di daerah sekitar otak Yogi. Dr. Widya juga menerangkan bahwa operasi tersebut sangat riskan dan biayanya juga besar.
Saat itu Dokter Widya yang melihat penampilan Andi terlihat tidak meyakinkan langsung berpikir kalau Andi hanyalah seorang pemuda biasa seperti pemuda seusianya yang belum mapan dan mungkin masih bergantung kepada orang tuanya. Mas Andi mungkin bisa konsultasi dengan orang tua Mas Yogi atau mungkin kepada keluarga lainnya Mas. Soalnya maaf ini biaya yang dikeluarkan tergolong besar Mas. Perkiraan saya saat ini Mas Yogi membutuhkan dana sekitar 40 jutaan sebagai jaminan Mas. Kata Dokter Widya. Tapi memang jumlah pastinya saya belum tahu Mas. Biasanya pihak kasir yang lebih paham tentang poin-poin yang harus dibayar kian. Kata Dokter Widya. Oh iya dok, kalau masalah biaya hanya sebesar itu tidak apa, biar saya yang menangani saja. Kata Andi kemudian. Nah begini dok, Dokter Widya ini kan sebagai dokter yang menangani pasien bernama Yogi ini. Tolong dokter informasikan tindakan apa yang perlu dilakukan dan biayanya berapa. Jika Dokter Widya berpengalaman tentu ini masalah kecil buat dokter. Kata Andi. Rupanya Andi saat ini merasa disepelekan oleh Dokter Widya. Dan mendengar perkataan dari Andi yang seperti itu kini Dokter Widya kemudian bergumam. Sombong juga pemuda ini. Baik, aku akan ladeni kamu. Batin Dokter Widya. Kamu yakin Mas mampu bayar kalau saat ini saya terangkan biayanya? Dokter Widya kemudian menerangkan beberapa tindakan yang bisa disesuaikan dengan besaran biaya yang dimiliki oleh sang pasien. Ah cantik-cantik tapi kok suka melecehkan orang ya? Batin Andi terhadap Dokter Widya. Begini dok, saya minta rekening rumah sakit saja dok. Biar saya melakukan deposit dulu dan nanti dari deposit tersebut dokter bisa menentukan tindakan apa yang pantas untuk saudara saya ini. Tanya Andi kepada Dokter Widya. Kita bicara di luar saja dok, kata Andi kepada Dokter Widya. Kedua orang itu segera berlalu dari tempat tersebut dan kini berbicara di lorong yang ada di depan kamar Yogi. Mana dok nomor rekening rumah sakit ini? Tanya Andi. Sebentar mas. Saya ada simpan di handphone saya. Dan tak berapa lama kemudian Dokter Widya segera memberikan nomor rekening yang bisa dipakai untuk melakukan deposit. Baik, terima kasih dok. Saya akan segera melakukan deposit. Kata Andi sambil mengeluarkan handphonenya dan berniat untuk melakukan transfer dari rekeningnya. Dan karena Andi adalah nasabah prioritas dari sebuah bank maka saat itu Andi kemudian bisa melakukan transfer dalam jumlah besar melalui aplikasi transfer dari handphonenya tersebut. Ini dok, saya sudah transfer. Jika masih kurang tinggal dokter kabari saya saja. Saya ingin dilakukan tindakan sesegera mungkin. Kasihan keluarga saya ini dok. Kata Andi kepada Dokter Widya. Dan hasil screenshot transfer kemudian ditunjukkan Andi kepada Dokter Widya. Ini dok bukti transfer saya. Kata Andi sambil menunjukkan layar handphonenya. Dan Dokter Widya tampak tertegun ketika melihat jumlah yang ditransfer Andi tersebut. Mas, boleh saya minta bukti transfernya? Tolong kirim ke nomor saya ya. Kata Dokter Widya sambil menyebutkan nomor handphone miliknya tersebut. Baik dok, ini saya kirim ke dokter. Dokter Widya kemudian menghubungi bagian kasir yang saat ini bertugas dan mengkonfirmasikan bahwa telah ada transfer deposit dari keluarga pasien dan tak lupa Dokter Widya mengirimkan bukti tersebut melalui nomor handphone resmi milik rumah sakit.
Dan sambil menunggu sang kasir tersebut untuk melakukan checking, kini Dr. Widya kembali melakukan beberapa pemeriksaan terhadap Yogi. Rupanya malam ini Andi bermaksud mengerjai dokter muda ini. Harus dikasih pelajaran nih. Andi kemudian meraba saku celananya dan mengeluarkan sebuah kartu nama. Kartu nama tersebut diberikan Andi kepada Dr. Widya. Dok, ini adalah Direktur Rumah Sakit Bakti Sehat. Kebetulan ini adalah rumah sakit milik keluarga kami. Tadinya kami bermaksud membawa ke sana. Namun karena rumah sakit ini lebih dekat maka kami membawa Yogi ke rumah sakit ini. Jika Dr. Widya butuh konsultasi atau apapun untuk tindakan terhadap Yogi maka silakan hubungi pihak rumah sakit ini. Mereka pasti siap membantu. Bilang saja dokter adalah teman Andi dan diminta oleh Andi. Kata Andi. Sebenarnya Dr. Widya saat ini sangat terkejut dan tak menyangka jika rumah sakit tersebut adalah milik keluarga pemuda di depannya tersebut. Nama yang tercantum di kartu nama tersebut sesungguhnya tidak asing lagi bagi Dr. Widya. Karena nama tersebut adalah dosen senior di kampusnya. Dan karena saat itu baru jam 10 malam Dr. Widya kemudian iseng-iseng menghubungi Dr. Hendra. Dr. Hendra adalah nama dokter yang tercantum di kartu nama yang diberikan Andi. Selamat malam, ini siapa ya? Suara dari seberang telepon. Selamat malam dok. Ini Dr. Hendra yang jadi dosen di Universitas Kan. Kata Dr. Widya sambil menyebutkan nama universitas tempat Dr. Hendra mengajar. Oh iya benar. Ini siapa ya? Kata Dr. Faisal. Saya Widya dok. Salah satu mahasiswa Dr. Hendra. Dok, ini saya bertemu dengan Mas Andi dan saya dapat info dokter sekarang memimpin di Rumah Sakit Bakti Sehat ya dok. Kata Dr. Widya. Oh iya Wid, saya sekarang bekerja juga di Rumah Sakit Bakti Sehat. Dan orang yang bernama Andi adalah anak dari pemilik rumah sakit ini Wid. Ada apa Wid? Tanya Dr. Hendra kepada Dr. Widya. Dan Dr. Widya segera menceritakan segala sesuatunya kepada Dr. Hendra. Ya sudah Wid, kalau rumah sakit tempat kamu bekerja tidak mampu melakukan tindakan yang dibutuhkan maka sebaiknya kamu rujuk saja pasien tersebut ke sini. Fasilitas di rumah sakit ini sangat komplit dan sangat menunjang Wid. Kata Dr. Hendra. Dan dengan agak malu-malu kini Dr. Widya kemudian berkata, baik kalau begitu dok, kita lihat perkembangannya saja. Kalau tidak mampu pasti saya akan memberi rujukan ke sana. Itulah percakapan antara Dr. Widya dengan Dr. Hendra yang merupakan dosen dari senior dari Dr. Widya. Dr. Hendra adalah seorang profesor bidang medis sehingga Dr. Widya terlihat begitu menghormati Dr. Hendra. Sungguh Dr. Widya saat ini terlihat malu dengan Andi. Dr. Widya terlihat salah tingkah ketika berhadapan dengan Andi. Dr. Widya merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemuda polos yang kini tengah berdiri di depannya tersebut. Begini Pak Andi, kita akan melakukan beberapa tindakan dulu dengan Mas Yogi. Dan kita akan melihat perkembangan kesehatan dari Mas Yogi. Jika kesehatan Mas Yogi lebih baik maka akan kita teruskan untuk penanganannya di rumah sakit ini. Namun jika perkembangannya tidak sesuai yang kita harapkan maka kita nanti saya akan merekomendasikan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Bakti Sehat. Bagaimana Pak Andi? Kata Dr. Widya. Baik dok, saya ikut Dr. Widya. Saya mana yang lebih baik menurut dokter? Saat ini Dr. Widya terdengar agak ragu.
Apalagi setelah Dr. Widya mengetahui kalau Andi adalah putra Pak Billy. Rumah Sakit Bakti Sehat adalah rumah sakit besar dan diketahui pemiliknya bernama Pak Billy. Pak Billy adalah pengusaha sukses di tanah air dan semua orang sudah pernah mendengar nama besar Pak Billy. Dan kini pemuda di depannya ini ternyata adalah putra dari sang pemilik nama besar tersebut. Wah, mati aku kalau sampai mengecewakan keluarga Pak Billy. Bisnis Pak Billy bermacam-macam. Bahkan stasiun televisi pun mereka punya. Kariernya menjadi taruhan jika berurusan dengan keluarga Pak Billy, pikir Dr. Widya. Dan karena apa yang ingin dibicarakan telah disampaikan, maka Andi kemudian mengajak Dr. Widya kembali masuk ke ruang tempat Yogi dirawat. Malam ini sudah menunjukkan pukul 10 malam dan terlihat teman-teman Andi yang ada di dalam ruangan terlihat begitu panik dengan keadaan Yogi yang sampai saat ini belum sadarkan diri. Dok, saya melihat belum ada tindakan yang berarti untuk Yogi. Tolong malam ini sesegera mungkin dilakukan tindakan terhadap pasien bernama Yogi ini. Dan dalam rasa cemas yang menderanya kini Dr. Widya kemudian menyampaikan kepada para atasannya bahwa kini dirinya berhadapan dengan keluarga Pak Billy Nicholas di mana salah satu pasien dari keluarga tersebut mengalami kecelakaan dan dari tadi siang belum dilakukan tindakan medis yang berarti. Dan mendengar informasi tersebut tampak Dr. Widya kemudian dimarahi oleh atasannya. Sang atasan Dr. Widya rupanya menyalahkan Dr. Widya yang bekerja terlalu pelan dan tidak responsif dalam melakukan tugas kemanusiaan. Sang atasan dari Dr. Widya tersebut kemudian memerintahkan kepada semua bagian di rumah sakit tersebut untuk melakukan tindakan terbaik mereka untuk keluarga Pak Billy Nicholas atau reputasi rumah sakit ini akan hancur berantakan. Dan malam ini pun akhirnya dilakukan tindakan medis terhadap Yogi sampai jam 3 pagi. Malam ini akhirnya juga dilakukan operasi terhadap Yogi untuk mengeluarkan gumpalan darah yang ada di kepala Yogi. Operasi jam 3 pagi telah selesai dan jam 5 pagi Yogi telah tersadar kembali. Malam ini Andi terlihat tidur di lantai yang ada di pojokan lorong yang tak jauh dengan kamar yang ditempati oleh Yogi. Ya, pagi ini jam 4 pagi Yogi telah dipindahkan ke ruang perawatan. Detak jantung dan tekanan darah Yogi telah berangsur normal sehingga Yogi bisa dipindahkan ke ruang perawatan. Dan alangkah terkejutnya Dr. Widya ketika melihat Andi tidur di lantai hanya beralaskan beberapa lembar kertas koran. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 183. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.